ini. Semoga anak-anak di rumah tetap sehat. Perkenalkan, nama Ibu Roslana Hasan dari UPTD SD Negeri 71 Parepare. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang faktor persekutuan dua bilangan. Baiklah anak-anak, langsung saja kita bahas materinya. Materi kita hari ini adalah menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa mampu memahami pengertian faktor persekutuan. 2. Siswa mampu menghitung atau mencari faktor persekutuan dari dua bilangan. 3. Siswa mampu menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan. Pengertian faktor persekutuan. Sebelum kita mengetahui apa itu faktor persekutuan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu faktor bilangan. Faktor bilangan adalah suatu bilangan bulat yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Kenapa kita harus mengetahui apa itu faktor bilangan? Karena untuk menentukan faktor persekutuan dua bilangan, kita harus mencari atau menentukan faktor bilangannya terlebih dahulu. Contoh 8. Hasil perkalian 8 dari 1 dikali 8 dan 2 dikali 4, yang artinya 8 habis dibagi 1, 8 habis dibagi 2, 8 habis dibagi 4, 8 habis dibagi 8. Karena keempat bilangan ini habis dibagi 8, maka keempat bilangan tersebut merupakan faktor dari 8. Nah, contoh berikutnya 10. Begitu pula dengan 10. Hasil perkalian dari 10 adalah 1 dikali 10 dan 2 dikali 5, yang artinya 10 habis dibagi 1, 10 habis dibagi 2, 10 habis dibagi 5, 10 habis dibagi 10. Nah, sama dengan yang 8 tadi. Karena keempat bilangan ini habis dibagi 10, maka keempat bilangan ini merupakan faktor dari 10. Jadi, faktor bilangan dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor bilangan dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan apa itu faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Maksudnya di sini adalah nilai yang sama dari dua bilangan. Agar anak-anakku lebih memahami apa itu faktor persekutuan, Ibu akan menjelaskan berdasarkan contoh berikut ini. Contoh pertama. Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 8 dan 12. Nah, tadi di penjelasan sebelumnya Ibu mengatakan kalau kita ingin menentukan faktor persekutuan, terlebih dahulu kita harus mencari apa?
mencari faktor bilangannya. Nah, faktor bilangan dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor bilangan dari 12 adalah 1, 2, 4, 6, dan 12. Coba anak-anakku perhatikan. Ada angka yang sama dari faktor bilangan 8 dan faktor bilangan 12. Nah, ada berapa angka yang sama? Nah, ada angka 1, 2, dan 4. Nah, angka inilah yang dinamakan faktor persekutuan. Faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih, ya. Nilai yang sama. Ini, nilai yang sama. Angka 8 dan 12 ada yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi, himpunan faktor persekutuan dari bilangan 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Sudah paham atau belum? Masih belum paham? Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 2. Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 7 dan 15. Nah, yang pertama, 7. Untuk mencari faktor persekutuannya apa dulu terlebih dahulu? Faktor bilangan. Ya, kita tentukan faktor bilangan terlebih dahulu. Jadi, faktor bilangan dari 7 yaitu 1 dan 7. Sedangkan faktor bilangan dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Coba anak-anakku perhatikan. Ada berapa angka yang sama dari faktor bilangan 7 dan 15? Ayo, siapa yang bisa? Angka berapa? Angka 1, betul. Nah, inilah faktor bilangan dari 7 dan 15. Faktor persekutuan yang sama. Karena angka 1 ini angka yang sama yang terdapat dalam faktor bilangan 7 dan 15. Jadi, himpunan faktor persekutuan dari bilangan 7 dan 15 adalah 1. Masih mau lanjut? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 9 dan 27. Yang pertama apa tadi kita tentukan? Apa? Faktor bilangannya. Faktor bilangan dari 9 adalah 1, 3, 9. Sedangkan faktor bilangan dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Nah, coba anak-anakku perhatikan. Ada berapa angka yang sama dari faktor bilangan 9 dan 27? Coba perhatikan. Ada 1, 3, dan 9. Ya, ini adalah angka yang sama
dari faktor bilangan 9 dan 27. Jadi, himpunan faktor persekutuan dari bilangan 9 dan 27 adalah 1, 3, dan 9. Oke, sampai di sini anak-anakku sudah paham atau belum? Kayaknya masih ada yang belum paham. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 5 dan 15. Terlebih dahulu kita mencari faktor bilangannya. Faktor bilangan dari 5 adalah 1 dan 5. Sedangkan faktor bilangan dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Ada berapa angka yang sama dari faktor bilangan 5 dan 15? Coba perhatikan. Ada berapa? Ada 1 dan 5, ya. Ini 1 ada di 5, 1 ada di 15, 5 ada di faktor bilangan 5, 5 juga terdapat di faktor bilangan 15. Jadi, himpunan faktor persekutuan dari bilangan 5 dan 15 adalah 1 dan 5. Oke, lanjut lagi ke contoh terakhir. Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 4 dan 26. Nah, sekarang kita terlebih dahulu mencari faktor, betul sekali, faktor bilangannya. Faktor bilangan dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan faktor bilangan dari 26 adalah 1, 2, 13, dan 26. Ada berapa angka yang sama dari faktor bilangan 4 dan 26? Ada 1 dan 2. Inilah yang dinamakan faktor persekutuannya, faktor yang sama atau nilai yang sama dari dua bilangan. Jadi, himpunan faktor persekutuan dari bilangan 4 dan 26 adalah 1 dan 2. Nah, sampai di sini Ibu rasa anak-anakku sudah paham tentang penjelasannya. Sekarang, untuk anak-anak di rumah, coba sediakan dulu pensil atau pulpennya dan buku. Karena Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumahnya. Ayo, silahkan diambil dulu buku dan pulpennya. Sekarang, Ibu akan memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. Tentukan faktor persekutuan dari 1, 15, dan 21. Nomor 2, 24, dan 32. Nomor 3, 36, dan 45. Nomor 4, 25, dan 54. Nomor 5, 11, dan 44. Nah, coba silahkan dicatat dulu soalnya.
karena ibu harap soal ini dikerjakan di rumah. Setelah dikerjakan, ibu mau kalian semua meneruskan hasil tugasnya ini kepada wali kelasnya masing-masing. Ingat ya, tugasnya ini harus dikerjakan. Jangan sampai tinggal di rumah cuman bermain saja. Jadi, selama anak-anakku di rumah, tetap harus belajar. Itulah tadi pembelajaran hari ini. Terus belajar ya anak-anak. Dan jangan lupa, tugas yang ibu berikan harus dikerjakan. Tetap di rumah saja ya. Dan jangan lupa selalu memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.